ya 4 bulan umur janin di dalam rahim ibu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menulis takdir manusia pada saat itu. Ya, ada 4 hal yang Allah perintahkan. Yang pertama, ya bikat bi ajalihi, tulislah ajalnya, kemudian tulis rizkinya, kemudian tulis syakiyun au sa'idun, ya. Apakah dia bahagia atau dia sengsara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithi taqillaha haitsu ma kun wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ibadah salat subuh kita dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta umat beliau yang tetap istiqamah dan konsisten di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Semoga kita semua yang ada di tempat yang mulia ini termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tetap istiqamah di atas jalan kebenaran hingga akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita juga mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam mengkaji cabang-cabang iman, yang mana pada kali ini kita sudah memasuki cabang yang ke-6. Ya. Jadi bukan cabang yang terakhir, mohon maaf. Jadi cabang yang ke-6, kalau rukun iman ya rukun iman yang terakhir. Dibedakan antara rukun dengan cabang. Kalau ini rukun iman yang terakhir, yaitu beriman kepada qadha dan qadar. Sedangkan cabang iman baru cabang iman yang ke-6, karena nanti masih banyak cabang-cabang iman yang lainnya yang insya Allah kita akan pelajari setelah ini. Nanti di pertemuan akan datang kita akan mempelajari cabang iman yang ke-7, yaitu al-hubbu ilallahi ta'ala, yaitu memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti cabang selanjutnya ada al-khauf, takut kepada Allah. Kemudian ada ar-roja, mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selanjutnya. Jadi masih banyak cabang iman. Ada sekitar berapa kemarin? Sekitar 70 sekian cabang iman. Ya, al-imanu sab'atun, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Ya, kita masih ingat hadis dari Rasulullah, iman itu ada sekitar 70 sekian cabang. Fa'a'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi
adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, sedangkan cabang yang paling rendah nanti yang akan kita pelajari entah itu kapan, wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa istiqomah, itu cabang yang ke-70 sekian, yaitu imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalanan. Ya. Jadi cabang iman sekali lagi ada sekitar 70 sekian cabang. Yang hari ini kita pelajari insya Allah baru masuk cabang yang ke-6, yang juga bagian dari termasuk rukun iman yang ke-6, yaitu al-imanu bil qada'i wal qadar, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita di dalam membahas keimanan kita kepada qada dan qadar, maka terlebih dahulu saya akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kisah ini bisa kita ambil ibrohnya, bisa ambil pelajarannya, dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satu ayatnya yang disebutkan di dalam surat Al-Anfal. Surat yang keberapa? Surat yang ke-8 ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang telah diberikan kepada kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian termasuk orang-orang yang mengetahui. Ada sebuah kisah tentang sababun nuzul hadil ayat, tentang sebab turunnya ayat ini, yang diceritakan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya, kemudian dinukil lagi oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Quran Al-Azim, yaitu kisah yang menimpa atau yang terjadi kepada salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Lubabah Ibnul Mundhir, yaitu sahabat Abu Lubabah Ibnul Mundhir radhiyallahu an. Hina ba'atsahu Rasulullah, pernah suatu hari ketika Rasulullah mengutus Abu Lubabah ila Bani Quraidah, kepada satu suku dari salah satu suku Yahudi yang tinggal di Madinah, yaitu suku Bani Quraidah. Jadi jamaah sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya ketika Rasulullah tinggal di Madinah, sesampainya beliau di Madinah, terlebih dahulu di Madinah ada orang-orang yang Yahudi yang tinggal di situ. Dan orang-orang Yahudi dibagi menjadi 3 suku. Yang pertama ada suku Bani Quraidah, yang kedua ada Bani Qainuqa, dan yang ketiga ada Bani Nadhir. 3 suku ini kemudian diikat oleh Rasulullah SAW dengan perjanjian damai. Maka kita kenal dengan istilah Piagam Madinah. Ya, jadi perjanjian damai, tidak terjadi peperangan di antara mereka. Tapi waliyadzubillah, akhirnya ketiga suku tadi mengkhianati perjanjian damai yang mereka lakukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk Bani Quraidah. Mereka melanggar perjanjian damai yang mereka lakukan dengan Rasulullah. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutuslah sahabat Abu Lubabah Ibnul Mundhir untuk menyelesaikan urusan mereka. Ya, sahabat ini dipilih oleh Rasulullah karena dia memiliki kepintaran di dalam bernegosiasi, di dalam bermusyawarah. Dan sahabat ini memang terkenal. Beliau asli orang Madinah, Ansor, dan memang terkenal di kalangan penduduk kota Madinah. Maka beliaulah yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian berangkatlah sahabat Abu Lubabah Al-Mundhir, fastasyaruhu fi dzalika. Beliau bermusyawarah dengan orang-orang Bani Quraidah, orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Ya, Rasulullah meminta kepada sahabat ini untuk bermusyawarah, kira-kira apa hukuman yang tepat yang akan kalian dapatkan karena sikap pengkhianatan yang kalian lakukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Muslim. Ya. Tetapi sesampainya Abu Lubabah bin Al-Mundhir di kampung Bani Quraidah, apa yang beliau lakukan? Fa asyara biyadihi ila halqihi. Sebelum terjadinya musyawarah, sebelum terjadinya kesepakatan, beliau sudah terlebih dahulu mengisyaratkan ya dengan jarinya di lehernya. Maksudnya apa? Kalian semua akan dibunuh oleh Rasulullah.
Padahal Rasulullah tidak memerintahkan demikian. Rasulullah mengatakan musyawarah dulu sama mereka, kira-kira apa hukuman yang tepat yang akan mereka dapatkan karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Tapi oleh sahabat ini langsung ditunjukkan nih kalian akan dibunuh oleh Rasulullah. Ya. Innahu dzabah, maksudnya mereka semua nanti akan disembelih. Tsumma fatana Abu Lubabah, maka kemudian ketika itu Abu Lubabah menyadari apa yang beliau lakukan itu ternyata salah. Faqad khanallaha wa rasuluhu. Beliau telah melakukan pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sekali lagi Rasulullah tidak pernah memerintahkan demikian, tapi beliau mengatakan seperti itu. Kalian semua akan dibunuh oleh Rasulullah. Padahal Rasul tidak pernah memerintahkan seperti itu. Maka kemudian apa yang terjadi? Beliau menyesal dengan perbuatan yang beliau lakukan tadi. Fahalafa la yadhuqu dhawaqan hatta yamut, dan beliau tidak menikmati kehidupannya pada saat itu sampai Allah Subhanahu wa taala menerima taubat beliau. Au yatubullah alaihi. Sampai Allah menerima taubatnya. Maka kemudian apa yang beliau lakukan? Wantalaqa ila Masjidil Madinah. Beliau pergi ke Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi, farabata nafsahu fi sariyah. Dan kemudian beliau mengikat dirinya di tiang Masjid Nabawi. Jadi mengikat dirinya di tiang Masjid Nabawi. Fama kata kadzalik tis'ata ayyam. Itu berlangsung selama 9 hari. Jadi enggak kemana-mana, di tiang aja. Enggak makan, enggak minum, ya sholat ya sama Rasulullah. Ya sholat sesuai dengan selama 9 hari dia lakukan itu. Hatta kana yakhiru makshiyan alaihi minal jud, sampai beliau pingsan. Hatta anzalallahu taubatahu ala Rasulillah. Maka kemudian Allah turunkan ya kepada Rasulullah SAW bahwasanya taubatnya Abu Lubabah bin Al-Mundhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'an nas, maka kemudian para sahabat yang lain pun berbondong-bondong mendatangi tempat di mana Abu Lubabah mengikat dirinya di tiang Masjid Rasulullah. Kemudian mereka yubasyirunahu bi taubatihi. Mereka memberikan kabar gembira kepada Abu Lubabah tentang taubatnya yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabatnya, jangan kalian buka ikatan ini karena saya sudah bersumpah dengan nama Allah bahwasanya tidak ada yang boleh membuka ikatan ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah pun datang dan beliau membuka ikatan yang mengikat Abu Lubabah bin Al-Mundhir. Faqala ya Rasulullah, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah bernazar. Seandainya taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan menginfakkan seluruh harta yang saya miliki. Jadi di samping beliau menghukum dirinya dengan mengikatkan dirinya di tiang Masjid Rasulullah sampai taubatnya diterima oleh Allah, beliau masih juga bernadar kalau taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau akan menginfakkan seluruh harta yang beliau miliki. Maka kemudian Rasulullah mengatakan jangan semuanya. Tetapi Rasulullah mengatakan yujzikat thuluth anta saddaqa bih. Paling banyak maksimal itu 1/3. Jangan semuanya wahai Abu Lubabah. Kasihan kalau semuanya nanti anak dan istrimu mau makan apa? Ya, mereka mau tinggal di mana? Jangan semuanya, tapi 1/3, karena 1/3 itu sudah banyak kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faedah, beberapa ibroh pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah ini. Yang pertama, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, jangan pernah sekali-kali kita mengkhianati Allah dan Rasulnya, apalagi begitu juga mengkhianati amanah-amanah yang kita dapatkan. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan salah satu dari bentuk pengkhianatan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah ketika kita menjalankan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat, maka itu bagian dari pengkhianatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di saat sekarang ini bangsa Indonesia lagi bergembira dengan hari kemerdekaan. Perlu kita tahu bahwasanya kemerdekaan yang kita dapatkan ini adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah, mari kita pergunakan waktu untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menggunakan
ya, nikmat kemerdekaan yang Allah berikan ini dengan cara melakukan hal-hal yang berbau dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja Allah mencabut kenikmatan ini daripada kita. Allah katakan di dalam surat Fatir ayat yang ke-15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, ketahuilah bahwasanya kalian semua itu adalah fuqara ilallah. Kalian semua itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah makhluk manusia yang sangat butuh kepada Allah dalam keadaan apapun. Sama seperti dulu nenek moyang kita di saat mereka dijajah, mereka sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat membutuhkan pertolongan Allah. Maka kemudian Allah berikan pertolongan itu dengan memberikan nikmat kemerdekaan. Begitu juga kita pada saat ini, walaupun kita tidak dalam kondisi dijajah, walaupun kita dalam kondisi aman, damai, kita juga saat ini sedang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita merasa kita tidak butuh dengan Allah. Kita tidak perlu mendekatkan diri kita kepada Allah, waliyadzubillah. Bisa saja Allah nanti kapan saja Allah. Gampang bagi Allah, mudah bagi Allah. Iyasya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Di ayat selanjutnya Allah katakan, jika Allah berkehendak, bisa saja Allah mencabut nikmat itu dari kalian. Bisa saja Allah membinasakan kalian. Bisa saja Allah mengganti kalian dengan bi khalqin jadid, dengan makhluk Allah yang lainnya, dengan generasi-generasi selanjutnya. Oleh sebab itu, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, dalam rangka momentum hari kemerdekaan ini, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita mengkhianati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian faedah yang kedua, kita lihat bagaimana sahabat Abu Lubabah, beliau begitu sangat luar biasa ketika melakukan satu kesalahan langsung segera bertaubat kepada Allah. Ini yang harus kita contohi. Tentu kita sebagai manusia biasa banyak sekali kesalahan, banyak sekali dosa yang kita lakukan. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi yang paling terbaik apa yang harus kita lakukan di saat kita salah? Wa khairul khata'ina tawwabun, kata Rasulullah. Sebaik-baik orang yang salah itu adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat Allah buka seluas-luasnya. Mari kita jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan ini. Jangan sampai nanti kita bertaubat kepada Allah ketika nyawa kita sudah sampai di tenggorokan. Karena dalam hadis Rasulullah, ketika itu taubat kita tidak akan diterima oleh Allah. Malam yugharghir, selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Atau jangan sampai kita bertaubat kepada Allah ketika matahari sudah terbit dari arah barat. Karena pada waktu itu juga taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang terakhir, kita lihat bagaimana sahabat ini melakukan yang namanya mu'aqabah. Apa itu mu'aqabah? Mengikop dirinya sendiri. Dan itu diperbolehkan di dalam Islam. Jadi ketika kita pernah melakukan suatu kesalahan, pernah kita melakukan suatu perbuatan dosa, kemudian kita ingin menebus dosa kita itu dengan cara mengikop diri kita sendiri, itu diperbolehkan. Apakah tadi ya dengan cara mungkin ya memukul diri kita sendiri, ya misalnya jangan kamu melakukan ini, mengingatkan misalnya kaki kita. Ini yang seperti dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Ya, setiap kali beliau ingin istirahat, ingin tidur setiap malam, beliau mengevaluasi, memuhasabah fisiknya, apa yang telah dilakukan fisiknya pada saat itu. Dari mulai mulut, telinga, mata, sampai tangan, kaki, semuanya dimuhasabah. Seandainya ada fisiknya yang ketika itu melakukan salah satu anggota tubuhnya yang melakukan perbuatan dosa, maka diikop dengan cara dipukul. Wahai kaki, jangan kamu melangkah ke tempat yang bermaksiat. Wahai tangan, jangan kamu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi diperbolehkan di dalam Islam dalam rangka untuk memperbaiki diri kita supaya menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mencontohi apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Lubabah bin Al-Mundhir radhiyallahu an, yaitu segera bertaubat kepada Allah dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan, dari setiap kesalahan dan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam membahas al-imanu bil qadha wal qadar. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa hal, ya. Yang pertama tentang makna atau pengertian al-imanu bil qadha wal qadar, yaitu pengertian tentang qadha dan qadar. Apa sih perbedaan antara qadha dan qadar? Memang para ulama berbeda pendapat di dalam memberikan ta'rif pengertian al-qadha wal qadar. Ada yang mengatakan qadha itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di masa lampau. Bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan
bumi dan langit. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla khalqis samawati wal ardi 50 alf sanah. Allah sudah menulis takdir semua makhluk-makhluknya sebelum penciptaan bumi dan langit, yaitu selama 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini makna dari qadha. Kemudian takdir adalah ma qadallahu bihi fi khalqihi min ijad au i'dam au taghyir. Terjadinya apa yang sudah menjadi ketetapan Allah itu dinamakan takdir. Contohnya, saya kasih contoh kemarin, ya, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi Allah sudah menuliskan pada hari ini tanggal sekian jam sekian kita semua berada di masjid ini dalam rangka thalabul ilmi. Ya, dalam rangka sholat subuh berjamaah kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Itu sudah Allah tuliskan semua di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian terjadinya apa yang sudah menjadi ketetapan Allah pada saat ini, sekarang benar-benar kita berada di tempat ini adalah bagian dari takdir atau qadar. Ini pengertian qadha dan qadar. Ada yang berbeda, ada yang mengatakan takdir itu adalah apa yang Allah tetapkan, kemudian yang terjadi itu adalah qadha dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya kita kemarin sudah membahas juga maratibul qadar, yaitu urutan-urutan di dalam mengimani takdir. Yang pertama kita wajib mengimani bahwasanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala bil asya' qabla kauniyah. Allah maha mengetahui dengan apapun yang sebelum sesuatu itu terjadi. Jadi sebelum Allah menciptakan, sebelum sesuatu itu terjadi, jauh sebelumnya Allah sudah tahu dulu. Ini harus kita imani. Ya. Bahkan jauh sebelum kita berkumpul di tempat ini, di masjid ini, Allah sudah tahu kejadian ini pasti akan terjadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita wajib mengimani tentang kitabatul maqadir, yaitu penulisan takdir. Kemarin kita sudah membahas penulisan takdir dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama ada penulisan takdir ya azali, yaitu takdir apa? Yang Allah tulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, itu namanya takdir azali dan itu Allah simpan di Lauhil Mahfuz. Ya, di satu tempat yang dinamakan di Lauhil Mahfuz. Yang terjadi tentang makhluknya ditulis oleh Allah di situ, kemudian Allah simpan di Lauhil Mahfuz. Kemudian ada yang kedua namanya takdir ketika Allah mengambil perjanjian dengan seluruh manusia. Ya, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian ya Allah usap di belakang punggungnya Nabi Adam, maka keluar seluruh anak keturunan Nabi Adam alaihissalam termasuk kita, semuanya keluar pada saat itu. Semuanya sampai manusia yang hidup paling akhir nanti di dunia ini semuanya keluar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengikat perjanjian dengan mereka. Apa perjanjian yang Allah ikat? Alastu bi rabbikum, wahai manusia, bukankah saya adalah Rabb kalian? Qalu bala. Maka seluruh manusia mengakui bahwasanya Allah adalah Rabb kami. Allah adalah Tuhan kami. Ya, antakulu yaumal qiyamah inna kunnaha an hadza ghafilin. Ya, itulah perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala buat kepada seluruh manusia. Dan ini penulisan takdir yang kedua. Kemudian takdir yang ketiga adalah takdir ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di saat kita di dalam ya janin di dalam rahim ibu kita. Di umur kita yang keberapa? Yaitu 4 bulan. Ya, 4 bulan umur janin di dalam rahim ibu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menulis takdir manusia pada saat itu. Ya, ada 4 hal yang Allah perintahkan. Yang pertama, ya bikat bi ajalihi, tulislah ajalnya, kemudian tulis rezekinya, kemudian tulis syaqiyun au sa'idun, ya. Apakah dia bahagia atau dia sengsara. Allah perintahkan kepada malaikat untuk menulisnya. Nah, menurut para ulama, takdir yang ditulis oleh malaikat inilah yang nantinya akan bisa berubah. Jadi bukan takdir yang sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Bukan takdir yang Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tapi takdir yang ditulis oleh malaikat inilah nanti yang akan bisa berubah. Dengan cara apa? Dengan cara doa. Kemudian dengan cara dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan dengan cara silaturahmi. Ya, barang siapa yang ingin umurnya diperpanjang, kemudian rezekinya diperluas oleh Allah, maka apa yang harus dia lakukan? Jalinlah tali silaturahmi.
Dengan cara seperti ini, menurut para ulama, takdir bisa berubah, tapi ingat, yang dirubah adalah takdir yang ditulis oleh malaikat. Jadi bukan takdir yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala yang disimpan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang keempat ada takdir hauli, yaitu takdir yang ditulis setiap tahun sekali. Kapan itu terjadi? Yaitu di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir ada takdir yang ditulis harian. Ya, jadi setiap hari Allah memerintahkan malaikat untuk menulis takdir manusia setiap hari. Ya, ini 5 tahapan penulisan takdir. Kemudian juga kita diperintahkan untuk mengimani al-masyiah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib meyakini Allah memiliki kehendak. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, bi anna masya Allah kana, pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Begitu sebaliknya, ketika Allah tidak berkehendak, sesuatu itu tidak terjadi, pasti tidak akan terjadi. Ya, kalau Allah tidak berkehendak itu tidak terjadi, tidak akan terjadi. Walaupun manusia berusaha untuk menjadikan sesuatu itu, tidak akan terjadi. Ya, ini yang harus kita yakini. Kenapa? Wa anna ma fis samawati wal ard min harakah wala sukun illa bi masyiatihi subhanahu. Karena pergerakan yang terjadi di seluruh alam semesta ini, baik itu yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak itu terjadi, itu akan terjadi. Sebaliknya kalau Allah tidak berkehendak, maka itu tidak akan terjadi. Kemudian yang terakhir, kita wajib mengimani bahwasanya annallaha al-khalqu wal ijad. Allah lah yang menciptakan seluruh takdir yang terjadi di alam semesta ini. Termasuk perbuatan yang kita lakukan ini juga bagian dari ciptaan Allah. Ya, jadi bukan hanya Allah menciptakan kita saja, fisik kita saja seperti ini, tetapi apa yang kita lakukan ini pun bagian dari makhluk, bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib kita imani. Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan itu ada. Ya, hadirnya kita di majelis ilmu ini, siapa yang menjadikan kita bisa hadir di majelis ilmu seperti ini? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian pembahasan selanjutnya adalah manhaju ahlus sunnah fil iman bil qada wal qadar. Ya, pegangan yang harus dipegang oleh kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah di dalam memahami takdir, di dalam memahami keimanan kepada qada dan qadar. Yang pertama, anna ahlus sunnah wal jamaah fi hadzal bab ma dalla alaihi alkitab was sunnah. Yang pertama, ahlus sunnah wal jamaah meyakini di dalam masalah keimanan terhadap takdir adalah sesuatu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an maupun oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Jadi berpatokan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan berpatokan dengan akal. Ya, jadi patokan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam keimanan terhadap takdir itu berpatokan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian wa makana alaihi sabiqun, dan pendapat para ulama-ulama terdahulu, terutama para sahabat Rasulullah SAW, baik itu dari kalangan Muhajirin maupun dari kalangan Ansor. Kenapa? Karena merekalah langsung yang menuntut ilmu bersama Rasulullah SAW. Jadi mereka lebih tahu tentang agama ini daripada kita. Maka kalau kita ingin mempelajari agama ini, contohi mereka. Ambil pendapat seperti mana pendapatnya para sahabat Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini annallaha khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan semuanya. Wa qad dakhala dzalika fi dzalik jami'il a'yan al-qa'imah, termasuk hal-hal yang terjadi di alam semesta ini, termasuk apa yang kita lakukan selama ini. Semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini anna subhanahu ma syaa kana wa man lam yasha lam yakun. Bahwasanya Allah ketika berkehendak sesuatu, maka sesuatu itu pasti akan terjadi. Walaupun itu di luar logika kita sebagai manusia, walaupun itu di luar akal kita. Kita lihat bagaimana Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, itu di luar logika kita. Tongkat dipukul bisa terbelah lautan, bayangkan.
Itu satu-satunya terjadi pada waktu itu saja laut bisa terbelah. Di luar logika kita. Tapi karena Allah sudah berkehendak, maka laut terbelah dan Nabi Musa alaihissalam bisa selamat dari kejaran Firaun. Banyak hal-hal yang kadang itu di luar logika kita. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka sesuatu tadi bisa terjadi. Wa annahu subhana, dan sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah kita juga harus meyakini annahu subhana ya'lam ma kana wa ma yakun. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi. Dan Allah juga mengetahui yang belum terjadi bagaimana dia akan terjadi. Dengan cara apa dia terjadi, itu Allah tahu. Dan Allah mampu untuk menentukan takdir seluruh makhluk-makhluknya. Ini prinsip kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah di dalam mengimani, di dalam berpegang teguh, beriman terhadap al-imanu bil qadha'i wal qadar. Dengan takdir maupun dengan qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, pembahasan yang harus kita pahami selanjutnya adalah idhahul sesuai dengan pertanyaan kemarin, yaitu aqwalun nas fi af'alil ibad. Ya. Bagaimana dengan kita manusia? Apakah kita punya pilihan atau tidak di dalam menentukan takdir Allah Subhanahu wa taala? Perlu kita ketahui bahwasanya perbuatan manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada af'alun ittirariyah, jadi suatu perbuatan yang tidak bisa kita tolak. Maksudnya kita nggak punya pilihan di saat itu, mau nggak mau ya harus dijalanin. Kemudian yang kedua af'alun ikhtiyariyah, ada sifatnya ikhtiyariyah, pilihan. Contoh perbuatan yang ittirariyah yaitu apa? Kaharkatil murta'ish. Seperti orang yang lagi gemetar, kan nggak mungkin dia bisa diem kan? Namanya gemetar ya mau nggak mau ya gemetar terus. Ya, menggigil atau gemetar misalnya dan sebagainya. Nggak bisa dia serut berhenti, diam dia langsung berhenti, nggak. Ya namanya orang gemetar ya gemetar, tanpa dia inginkan gerakan itu akan terjadi seperti itu. Ada yang namanya af'alun ikhtiyariyah, sebaliknya ada namanya af'alun ikhtiyariyah, yaitu perbuatan manusia yang dilakukan ikhtiyariyah, pilihan. Manusia dikasih pilihan ketika itu, mau melakukan atau tidak, mau menjalankan atau tidak. Contohnya apa? Mislu a'malil bir wassalat wassadaqah wassawm. Seperti melakukan kebaikan maupun meninggalkan perbuatan maksiat. Ya. Walaupun melakukan kebaikan itu satu kewajiban yang harus kita lakukan, tapi di saat itu manusia punya dua pilihan, apakah dia ingin menjalankan kewajiban itu atau tidak. Ketika dia ingin menjalankan kewajiban itu, maka dia akan selamat. Sebaliknya kalau dia tidak menjalankan kewajiban itu, maka dia tidak akan selamat. Begitu juga ketika terjadi perbuatan maksiat di hadapannya misalnya. Apakah dia ingin melakukan maksiat itu atau tidak? Walaupun meninggalkan maksiat itu adalah satu kewajiban yang harus dia lakukan, tapi di saat itu manusia diberikan pilihan, meninggalkan maksiat atau tidak. Ketika perbuatan dosa di depan matanya, ketika itu dia melakukan atau tidak. Ya. Sama seperti saat ini misalnya. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah, kedatangan kehadiran Bapak semuanya, jamaah sekalian di masjid ini, itu adalah sebuah pilihan. Mau datang ke masjid ini menghadiri majelis ilmu atau tidak, itu sebuah pilihan. Maka tadi ketika ada yang sholat subuh, ya kemudian setelah sholat subuh dibagi menjadi dua. Ada yang pulang, tidak hadir di majelis ilmu, ada yang tetap di masjid untuk menghadiri majelis ilmu. Dan ini semuanya sifatnya pilihan. Ya, apa takmir memaksa? Pokoknya semua yang sholat subuh di sini wajib hadir majelis ilmu. Dipaksa nggak kira-kira sama takmir? Kan tidak. Ya, Pak Haji Dedi nggak memaksakan Pak Haji kan? Nggak ada paksaan. Sifatnya pilihan. Silakan yang mau hadir silakan. Yang nggak mau hadir ya setelah sholat subuh langsung pulang ke rumah silakan. Ya, ini namanya af'alun ikhtiyariyah. Ya, jadi perbuatan yang sifatnya pilihan. Oleh sebab itu, ya, amal yang sifatnya pilihan ini para ulama mengatakan dibagi menjadi ya 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat golongan yang sesat, yaitu golongan Jabariyah. Nah, menurut golongan Jabariyah, manusia itu nggak punya pilihan. Jadi mereka dipaksa oleh Allah, pokoknya lakuin apapun semua itu paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sholat yang mereka lakukan ya pun sholatnya paksaan dari Allah. Ya. Puasa, sedekah yang mereka lakukan pun sifatnya paksaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi manusia seakan-akan nggak punya pilihan untuk tidak sholat, nggak punya pilihan untuk tidak puasa dan sebagainya. Ini menurut Jabariyah. Ini golongan yang sesat. Jadi mereka menafikan seakan-akan manusia itu nggak punya pilihan. Ya. Kemudian ada golongan yang kedua adalah golongan Qadariyah. Nah, golongan Qadariyah itu kebalikan dari Jabariyah. Kalau Qadariyah mengatakan manusia itu benar-benar ya punya pilihan dan Allah tidak ikut campur dalam urusan pilihan manusia. Ya, jadi tidak ada hubungan kaitannya antara takdir dengan pilihan manusia. Ya manusia kalau milih ya dia pilih itu ya didapatkan. Kalau dia nggak milih ya udah. Jadi nggak ada hubungannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan Qadariyah. Dan ini juga golongan yang sesat. Jadi menafikan Allah memiliki masyiah. Apa itu masyiah? Yaitu kehendak kepada manusia. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang mereka katakan? Manusia punya pilihan, tapi pilihan manusia itu tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya pilihan, tapi pilihan manusia itu tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau manusia punya pilihan dan Allah tidak berkehendak, maka itu tidak akan terjadi. Sebaliknya, ya, manusia kalau tidak punya pilihan dan Allah berkehendak itu terjadi, maka itu akan terjadi. Maksudnya apa? Di awal manusia itu punya pilihan. Dengan Allah memberikan mereka akal yang sehat. Nah, di sini para ulama menjelaskan apa dalil manusia itu punya pilihan. Ya, yang pertama surat At-Takwir ayat 28 sampai 29. Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bagi siapapun di antara kalian jika berkehendak maka dia akan ayyastaqim, lurus di atas jalan yang benar. Tapi kehendak manusia ini wa ma tasyauna, tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak maka manusia tadi tetap berada di atas jalan yang lurus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengatakan, kenapa manusia diberikan oleh Allah pilihan? Yang pertama, karena manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan akal yang sehat. Ya, beda kalau seandainya mohon maaf akal kita nggak sehat, itu berbeda lagi ceritanya. Tapi Allah sudah membekali kita dengan akal yang sehat. Karena dengan akal yang sehat ini kita bisa memilih mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak baik. Buktinya apa? Kalau kita disodorkan yang satu roti, mohon maaf, yang satu lagi kotoran. Kira-kira kita milih mana? Pasti kalau kita punya akal yang sehat kita akan pilih roti. Benar kan? Pilih roti untuk kita makan. Nggak mungkin kita pilih kotoran. Kenapa kita bisa memilih roti tadi? Karena kita punya akal yang sehat. Beda kalau orang nggak punya akal yang sehat, mungkin susah suruh milih. Ya. Tapi karena kita punya akal yang sehat, akhirnya kita milih roti daripada milih kotoran. Ini contoh. Kemudian yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi dan rasul untuk menjelaskan tentang hukum-hukum Allah, tentang syariat-syariat Allah. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dakwah Rasulullah diteruskan oleh para ulamanya sampai saat ini. Maka oleh sebab itu di dalam ayat Allah katakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa Rasulullah." Allah tidak akan mengikop. Allah tidak akan menghukum suatu kaum sampai mereka mendapatkan ilmunya. Sampai diutus para nabi dan para rasul di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu para ulama mengatakan mereka punya satu kaidah, al-udhru bil jahli. Orang yang belum tahu ilmunya maka dihukumi uzur. Uzur di sini maksudnya ya ma'fu, dimaafkan karena dia belum tahu ilmunya. Nah, maka diutusnya nabi dan rasul ini sebagai bukti kalau manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh nabi dan rasul tadi. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kitabnya. Ya, dan kitab yang Allah turunkan di tengah-tengah kita pada saat ini adalah kitab suci Al-Quran. Nah, bukti-bukti inilah yang menjadikan dasar bahwasanya manusia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Makanya ketika ada pertanyaan,
Apakah manusia itu musayyar atau mukhayyar? Manusia itu apakah dia harus ya dipaksa menerima apapun yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, atau dia diberikan pilihan? Seorang syekh ya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan ya, beliau menjawab, ala sa'il, coba tanyakan yang bertanya itu. Ayyas al-nafsahu, untuk bertanya kepada dirinya sendiri. Hal ajbarahu ahadun ala ayyas ala hadha soal. Apakah ada orang yang memaksa dia untuk bertanya atau tidak? Ya, contohnya kemarin misalnya Pak Haji Dedi bertanya tentang masalah ini. Pertanyaan, apakah ada yang memaksa Pak Haji Dedi untuk bertanya? Jawabannya kan tidak. Itu kan pilihannya sendiri beliau, pilihan beliau sendiri, beliau ingin bertanya. Begitu juga kemarin Pak Haji Hidir dan sebagainya, itu pilihan beliau sendiri untuk bertanya. Ya. Begitu juga di dalam mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, itu juga sifatnya pilihan. Jadi tidak ada yang memaksa. Silakan kalian ingin mengerjakan atau tidak. Itu satu kewajiban yang harus kalian lakukan, silakan kalian kerjakan. Kalau kalian tidak kerjakan, ada konsekuensinya. Kalau kalian kerjakan, ada ininya, ada balasan kebaikannya. Allah sudah menjelaskan itu semua. Kemudian di dalam pertanyaan yang lain, Syekh ini ketika ditanya, hal yusibuhul hadits bitihari. Ada juga pekerjaan-pekerjaan yang manusia tidak punya pilihan. Contohnya apa? Sakit misalnya. Kan orang nggak punya pilihan. Kalau milih sakit atau nggak sakit, pasti semuanya milih nggak sakit. Tapi kan kenyataannya pasti ada yang sakit. Nah, ini di dalam kondisi seperti ini memang manusia nggak punya pilihan. Atau misalnya kecelakaan misalnya. Ada orang yang milih saya maunya celaka saja di jalan, kan nggak ada. Kecuali mohon maaf tadi orang yang mungkin akalnya nggak sehat. Ya. Tapi kalau orang yang punya akal yang sehat, pasti ketika terjadi kecelakaan pun dia nggak ingin kecelakaan itu terjadi. Berarti kan sifatnya ini adalah ittiroriyah. Jadi bukan pilihan. Beda dengan tadi ya, sholat, puasa, zakat, amal kebaikan atau meninggalkan yang lainnya dan sebagainya, atau sifatnya yang mubah, itu sifatnya pilihan. Ya. Tetapi sakit, kemudian kecelakaan yang sifatnya bukan pilihan pun Allah sudah jelaskan bahwasanya semuanya itu ada sebab musababnya. Ada sebabnya. Contohnya sakit, sebabnya kenapa? Karena kita nggak jaga kesehatan misalnya. Ya, kita terlalu, mohon maaf bahasanya, terlalu tidak memperhatikan kesehatan kita, ya terlalu ceroboh di dalam hidup ini sehingga kita jatuh sakit misalnya. Kemudian kecelakaan ada sebabnya mungkin karena kita tidak berhati-hati ketika mengendarai ya kendaraan di tengah jalan misalnya. Ya, lampu merah tidak diperhatikan, ditabrak dan sebagainya, ya. Itu menjadi penyebab kecelakaan. Tapi kalau kita sudah menjaga, misalnya contohnya orang yang dalam kondisi pandemi seperti ini, dia sudah benar-benar menjaga 3M atau 5M. Ya, mulai dari memakai masker, kemudian mencuci tangan dan sebagainya, semua dia benar-benar sudah jaga, tapi ternyata dia tetap kena juga corona misalnya, kena virus corona. Berarti itu sifatnya memang bukan ikhtiariyah, tapi ittiror. Apa itu ittiror tadi? Dia mau nggak mau ya terima apa yang sudah Allah tetapkan. Padahal dia sudah menjaga. Tapi memang itu Allah sudah berkehendak untuk menetapkan dia terkena corona, walaupun dia sudah menjaga, ya sudah. Ittiroriyah, bukan sifatnya ikhtiariyah. Ya. Beda dengan tadi sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Pak Haji Dedi kemarin, kenapa manusia masih diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban di yaumil qiyamah kelak? Kalau misalnya Allah sudah mentakdirkan dan menentukan semua yang terjadi kepada manusia, jawabannya tadi. Karena yang pertama, Allah sudah menciptakan kita dalam keadaan fitrah. Kemudian yang kedua, Allah sudah membekali kita dengan akal yang sehat. Kemudian yang ketiga, Allah sudah menurunkan Al-Quran di tengah-tengah kita. Kemudian yang keempat, Allah sudah mengutus Nabi dan Rasul, ya, yaitu Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan oleh para ulama di tengah-tengah kita. Kemudian yang kelima, kita dengan akal yang sehat tadi dan dengan beberapa hal tadi, kita punya pilihan pada saat itu untuk memilih apakah kita ingin menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan perintah Allah atau tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita punya pilihan apakah kita ingin meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala
atau sebaliknya kita tidak meninggalkan apa yang Allah larang. Maka dengan alasan-alasan inilah nantinya manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya alasan-alasan tadi tidak ada, nggak mungkin manusia akan diminta pertanggungjawaban. Seandainya satu saja dari alasan-alasan tadi tidak ada, saya kasih contoh tadi, misalnya orang belum mendapatkan ilmu, ya belum datang ilmu kepadanya, maka dia nggak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa? Karena dia belum tahu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami utus nabi dan rasul. Maksudnya apa? Sampai ilmu datang kepada dirinya. Kalau belum sampai kepadanya ilmu, kemudian dia ya tidak tahu tentang hal itu, maka al-udhru, para ulama mengatakan, dikatakan sebagai uzur. Tapi di sisi lain mungkin dia terkena masalah yang lain, kenapa dia tidak mau belajar, kenapa dia tidak mau menghadiri majelis ilmu. Tapi untuk masalah dosa itu ataupun hal yang dia lakukan pada saat itu ma'fu. Ya, kenapa? Karena ketidaktahuan dia. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pembahasan yang selanjutnya ya adalah tentang masalah hidayah dan ad-dhalalah, kesesatan. Ini yang sering jadi polemik ya, pertanyaan di mana-mana. Kalau memang hidayah dan kesesatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang berikan, kenapa tidak Allah berikan seluruh umat manusia hidayah? Kenapa kok ada yang mendapatkan hidayah, kenapa kok tidak ada yang mendapatkan hidayah dan sebagainya? Yang perlu kita ketahui bahwasanya yang pertama, hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah jugalah yang tidak memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu kita ketahui bahwasanya hidayah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hidayatul amah. Apa tuh? Hidayah umum. Hidayah umum tadi itu adalah hidayah yang sifatnya dengan akal yang sehat kita bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dengan akal yang sehat kita bisa memilih roti daripada kotoran. Dengan akal yang sehat kita bisa memilih sesuatu yang tidak membahayakan kita daripada sesuatu yang membahayakan kita. Itu namanya hidayah umum. Kemudian yang kedua ada namanya hidayatul irsyad. Apa itu hidayatul irsyad? Yaitu ilmu. Dengan ilmu akhirnya kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Itu namanya hidayatul irsyad. Hadirnya kita di majelis ilmu pada saat ini dalam rangka untuk mencari hidayatul irsyad, yaitu ilmu. Kemudian yang ketiga ada namanya hidayatul taufik. Apa itu hidayatul taufik? Yaitu hidayah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah kita mendapatkan ilmu tadi, apakah kita mengamalkan atau tidak? Itu hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu kalau kita lihat misalnya kisah pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib. Abu Thalib dia sudah mendapatkan hidayatul amah. Hidayatul amah dia dapat. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Di antaranya adalah dengan menjaga dan melindungi Rasulullah SAW dari hal-hal yang membahayakan beliau. Dijaga oleh Abu Thalib, dilindungi. Itu hidayatul amah. Kemudian hidayatul irsyad. Abu Thalib juga sudah mendapatkan hidayatul irsyad. Rasulullah setiap hari mengajarkan beliau tentang Islam. Jangan kita berpikir seakan-akan Rasulullah tidak mendakwahkan Abu Thalib. Rasulullah mendakwahkan Abu Thalib. Bahkan sampai di akhir hayatnya pun Abu Thalib masih didakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga hidayatul taufik, Abu Thalib nggak dapat. Kenapa? Ternyata karena dia masih melakukan hal-hal yang menjadi penyebab terhalangnya dia dari hidayatul taufik. Ya, walaupun hidayatul taufik itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, tapi perlu diingat terkadang manusialah yang menyebabkan diri mereka terhalang dari mendapatkan hidayatul taufik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Abu Thalib tidak beriman? Karena dia masih cinta dengan ajaran nenek moyang. Di saat Rasulullah mengatakan ya am qul kalimatun uhajulaka biha indallah, wahai paman katakanlah kalimat la ilaha illallah. Abu Thalib ketika itu baru ingin mengatakan kalimat la ilaha illallah, kemudian sama Abu Jahal dikatakan, ya Abu Thalib, apakah kamu ingin meninggalkan agama nenek moyangmu? Nggak jadi. Khawatir dia, takut kalau seandainya dia dikatakan orang yang meninggalkan agama nenek moyangnya karena saking cintanya dengan agama nenek moyangnya. Sehingga tidak jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan para ulama mengatakan inilah ternyata yang menjadi penyebab
Abu Thalib terhalang dari mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, ya, banyak Allah katakan bahwasanya manusia itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab manusia itu tersendiri. Ya, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka manusia menutup hati mereka dari mendapatkan hidayah Allah, maka Allah pun tidak memberikan hidayah kepada mereka. Jadi ada sebab akibat, ada sebabnya kenapa manusia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya jangan salahkan Allah seakan-akan Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Tapi manusia itulah sendiri yang menolak datangnya hidayatut taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain misalnya, banyak orang mengatakan, oh saya belum dapat hidayah, saya belum dapat. Gimana mau dapat hidayah kalau misalnya majelis ilmu saja nggak mau didatangi, Al-Quran saja nggak mau dibuka. Gimana mau dapat hidayah dari Allah? Ya kan? Kalau mau dapat hidayah Allah, ayo nempuh dulu jalan supaya dapat hidayah dari Allah. Datanglah majelis ilmu, bukalah Al-Quran, bertemanlah dengan orang-orang yang saleh dan sebagainya. Itu salah satu jalan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan dengan tanya. Udah suruh masuk ya, nggak apa-apa lah. Ini subuh mungkin silakan. Ya sebelum pertanyaan saya juga penasaran. Ini tadi menyangkut masalah ikhtiar ya tadi. Kadang-kadang manusia itu sudah ikhtiar segala macam masih terjerumus. Itu yang disalahkan malah setan atau iblis gitu yang goda gitu. Nah ini kita tadi nggak disinggung-singgung nih. Ternyata dari ikhtiar kita juga masih bertarung dengan ini. Nah, kira-kira gimana tadi ini? Allah juga masih kasih juga kita nih satu pertarungan gitu tadi untuk mencapai ikhtiar kita gitu. Terima kasih Pak Rina, jazakallah khair. Manusia sudah berusaha tapi ternyata terjerumus juga, gimana tuh jalan? Ya, tadi kembali lagi al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Tapi yang terbaik apa? Setelah melakukan perbuatan dosa segera apa? Wa khairul khata'ina tawwabun. Manusia juga punya pilihan untuk ya, itu yang terpenting. Ya. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan jangan pernah kita mencela orang yang melakukan kesalahan. Karena bisa jadi ketika dia melakukan kesalahan itu dia segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita cela, kamu pendosa, kamu ini, jangan. Bisa jadi begitu dia melakukan kesalahan itu dia langsung segera bertaubat kepada Allah. Ya, kalau kita sudah berusaha ternyata kita terjerumus, ya inilah manusiawi, kita manusia. Pasti pernah berbuat dosa. Kita bukan makhluk yang suci. Saya juga sama. Ya, bapak-bapak semua juga sama jamaah sekalian. Kita bukan makhluk yang suci yang enggak pernah berbuat dosa. Tapi yang terpenting bagaimana setiap kali kita melakukan perbuatan dosa, maka segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya. Kapanpun kita mau bertaubat silakan. Ya, saya nggak bisa doa dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia. Saya nggak bisa sholat taubat, nggak perlu sholat taubat, nggak masalah. Cukup saja beristighfar kepada Allah, kemudian menyesal dengan dosa yang dilakukan, maka insya Allah itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun itu, di saat kita melakukan perbuatan dosa, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang lainnya mungkin silakan, tidak pancing sama saya. Pak Haji mau tanya lagi, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Penjelasannya sudah cukup sudah cukup jelas. Cuman yang masih ada yang saya mengganjal itu mengenai ceritanya Fir'aun pada saat dia tenggelam. Ternyata menurut cerita Fir'aun itu mau bertobat, tapi oleh malaikat Jibril disumpalkan pasir ke dalam atau lumpur ke dalam mulutnya. Itu bagaimana itu Ustaz ceritanya? Terima kasih Pak Haji Dede, jazakallahu khairan. Fir'aun mau bertobat, memang dalam riwayat disebutkan, ya, di saat itu barulah Fir'aun mengakui, ya, tentang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa tidak diterima oleh Allah? Karena tadi dalam hadis Rasulullah mengatakan, nyawanya sudah sampai sudah terlambat. Jadi sudah diadab oleh Allah, nyawa sudah sampai tenggorokan, baru dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau ketika itu taubatnya tidak diterima oleh Allah, sehingga malaikat pun di dalam kisah disebutkan menyumpal mulutnya dengan pasir dan sebagainya. Karena memang tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sudah terlambat. Sudah
dikasih adab oleh Allah, baru bertaubat kepada Allah Subhanahu. Dan itu adalah sesuatu yang terlambat. Ya, sama ketika Allah menceritakan ketika di yaumil qiyamah kelak misalnya, ketika manusia dikumpulkan oleh Allah, kemudian manusia yang fajir tadi melihat ya adab yang Allah akan berikan kepadanya di hadapan, belum diadab, baru melihat di yaumil qiyamah kelak, kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah. Apakah taubatnya diterima? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sudah terlambat. Jadi kalau pertanyaan kenapa Fir'aun taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ya dihalangi oleh malaikat tadi di dalam kisah disebutkan, karena jawabannya sudah terlambat. Karena nyawa sudah sampai di tenggorokan dia. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Cukup? Baik Pak, mungkin sudah waktu surut, Ustaz ditutup saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rino, jazakallah khairan. Jamaah sekalian rahmatullahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup majelis ilmu kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan kami karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Sekali lagi terima kasih semuanya jamaah, jazakumullah khairul jaza. Semoga apa yang telah jamaah lakukan, kehadiran di majelis ilmu ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala berlipat-lipat, dan mudah-mudahan menjadi amal soleh jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.